Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mengajari bab tentang matematika lagi. Kali ini dengan bab yang berbeda. Kali ini babnya tentang persamaan kuadrat. Di sini saya akan mengajarkan basic-basic atau dasar-dasar dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu apa sih? Jadi persamaan kuadrat itu seperti ini bentuknya kurang lebih. Nah, ini contoh kecil dari persamaan kuadrat. Jadi si A-nya itu si angkanya, A, B itu angkanya, si X-nya itu konstantanya. Jadi konstanta itu apa sih? Konstanta itu sebuah eh, contohnya kayak bentuk pembantu lah untuk melengkapi si angka-angka ini. Contoh, kita ambil contoh langsung ke angka ya. Bentar ya. Contohnya seperti ini. Bisa saja kayak gini sebenarnya. X bx ini c. Sebenarnya nggak harus penjumlahan sih, bisa kali, bisa juga pengurangan. Terus ininya 0. Kenapa 0? Karena sininya belum diketahui kan, karena belum ada angka-angkanya. Nah sekarang kita mulai dengan angkanya. X kuadrat tambah 2 X kurangi 8. Nah, ini tuh bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita tuh mencari si konstanta ini tuh. Jadi cara nyarinya tuh gimana? Jadi eh, caranya tuh 8 tuh penjumlahan dari berapa sih? 8 tuh kan 8 tuh dari 8 kali 1 kan ya. Terus ada 4 kali 2 dan seterusnya. Nah, untuk mencari konstanta ini kita harus tahu dulu dari sininya. Ini kan 4 kali 2 8 kan ya. Jadi untuk menjadikan konstanta kita dikurangi. Jadi 4 dikurangi 2 kan sama dengan 2. Jadi kayak gini. Ini X 4. Ini X min 2. Kenapa min 2? Karena kan dikurang 4 kurangi 2 sama dengan 2. Tinggal diimplementasikan saja. Jadi X ini yang awalnya positif, jadi X negatif. Nah yang ini yang awalnya negatif, konstantanya jadi positif, kurang lebih seperti itu. Nah ada contoh lagi yang depannya tuh ada angka kayak gini. Tapi agak rumit ya yang pakai angka, jadi gak usah aja ya, gini aja. Terus soal selanjutnya cuman dua soal sebenarnya. Ini contoh lainnya, kuadrat 2 3 X. Nah ini contohnya, kita cari yang hasil 3 itu dari mana. Jadi hasil 3 seperti kita tahu 3 kan kali 1 kan, 3 itu hasil 3 kali 1 sama dengan 3 kan. Nah kita konstatakan jadi X kan ini akar 2 ya, X pangkat 2 ya. Jadi si X nya ada 2 X
ini eh, ini berarti 1, ini juga X, ada 2 kan, kuadrat jadi 2X, min 2. Kenapa min? Karena ini kan min juga, 2 dan jadi min ditambah min 1 ditambah min 2 sama dengan min 3. Jadi ini yang kayak tadi sama yang awalnya min menjadi positif 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi kuadrat sempurna. Nah, ini tuh apa sih namanya tuh? Ini tuh kuadrat sempurna yang cara biasa. Nah, sekarang yang cara kedua, kuadrat sempurna. Ini lebih rumit karena harus dibagi-bagi. Kayak gini. X min 4/2, contohnya 7X 4. Nah, ini nggak pakai cara kayak tadi, caranya harus beda kayak gini. Jadi harus dibagi 2 ini tuh, jadi si C nya tuh dibagi 2, jadi X dibagi 2 dibagi 2, jadi X tambah 7 terus. Nah, ini si ininya berubah jadi kurung, jadi kurung berubah kan. Pohon faktor dari 4 tuh, akar dari 4 kan 2 ya, jadi dipecah jadi 2 kali 2 kan 4 ya. Terus nah, si 4 ini teh masukin ke apa ya, maksudnya ke konstanta lah ya. Kan tadi mah kayak gitu. Nah, yang kuadrat sempurna mah kayak gini konstantanya tuh dibalik gitu lah. Tambah 2. Nah, setelah itu ini semua tuh digabung, jadi si ini sama si ini tuh digabung, dikurung jadi X tambah ini semua tuh digabung ya, tambah 7/2 X. Nah, ini yang dikurung ini tinggal dikali aja nih. 7 kali 2 sama dengan 9. 2 kali 2 4. Nah, setelah itu kita turunkan lagi. Nah, ini kita kalikan saja, jadi sini 4 kali 4 sama dengan 16, jadi 16 tambah 49 dibagi 4. Nah, ini kita jumlahin aja, tapi si ininya masih ikut ya, si angka-angkanya. Tambah 7/2 16 tambah 49 berapa? 65 dibagi 4. Nah, setelah itu si kurungnya tuh dipindah jadi akar 2 gitu. Jadi yang asalnya dikurung sekarang kurungnya dibuka karena jadi akar, jadi akar kayak gini nih. X itu kan positif ya, berarti plus 7/2
Nah si ininya kan, si kurungnya kan asalnya ada nih, tapi sekarang nggak ada soalnya diubah jadi, nah jadi akar kayak gini. Jadi ini tuh akarnya bisa aja positif, bisa aja negatif. Jadi kita tulis yang tadi 65 4. Nah si ini karena sama-sama di bawah, kita bagi jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini jadi 7/2. Ini juga jadi 65/2. Kenapa ngikut? Karena kan ada kurung akar ini, jadi kita menyebutnya penjumlahan, ya, ya intinya yang ada di bawah sini tuh dibagi gitu. Nah setelah itu kita kuadratkan lah. Jadi ini kan itu tambah, di bawahnya minus, jadi bisa aja ini tuh minus, bisa aja plus. Jadi x kita minus dulu ya, tulis minus dulu. Jadi ini asalnya positif, jadi negatif. Terus ini kita hilangkan, oh ini lupa, sorry, kita hilangkan kurungnya, kurung akarnya, jadi 65/2. Jadi plus, nah, karena ininya sama kan, sininya sama, ini 2 ini 2, kita gabung aja jadi gini. Ini plus 2 aja, panjang sebenarnya. Mau digabung, sorry. Terus setelah itu 65 dibagi sama dengan 2 tuh 5. Oh ya, sebenarnya aja ini sih sebenarnya, kalau diterusin panjang tapi segini juga boleh sebenarnya. Ini hasil dari ini tuh ini. Gimana teman-teman, pusing ya, agak pusing. Saya ada satu cara lagi tapi takut makan waktu banyak. Apa mau dilanjutin? Lanjut, boleh. Nah, selanjutnya ada kuadrat ABC. Di ABC itu, nah kalau ABC ini lebih rumit lagi soalnya lebih udah ada pembagian, tambahan, penjumlahan dan pengurangan. Jadi kayak gini, kita tulis dulu si angka-angkanya. X 2 tambah 8x 9. Nah ini tuh berbeda banget dengan cara yang tadi. Yang caranya tuh gimana sih caranya? Ada rumusnya teman-teman. Jadi rumusnya tuh kayak gini. Rumus kuadrat sempurna ABC tuh x, 2 atau dikali 2 sama dengan b plus minus akar ini b akar 2 akar 2 pangkat 2, sorry, minus 4 ini a, ini c, terus ini dibagi 2. Nah jadi rumusnya itu b pangkat 2 dikurangi 4 kali a dikali c. Jadi ini rumusnya tuh, rumus kuadrat ABC. Nah kita langsung aja ke soalnya.
Ya soal kita langsung ke soal aja ya. Jadi soalnya gini, ini soalnya kan, nah kita langsung masukin aja ke rumusnya. X itu 2. Kita lihat B nya berapa. Nah ini B, ini A, B, C. B nya 8, jadi 8 plus minus akar B nya 8, jadi 8 pangkat 2 kurangi 4. Nah 4 kali berapa? A nya 1. Nah kalau gak ada kayak gini tuh 1 ya teman-teman. Kali C, C nya berapa? C nya 9, jadi 4 dikali 1 dikali 9 dibagi 2. Delapan pangkat 2 berapa? 8 kali 8 berapa? 64. Jadi 64 dikurangi 4 kali 1 4 kali 9 ya. Jadi itu 36. Sorry, ini kan negatif ya. Dari negatif. Ini negatif 36. Ini soal 2. Nah, tinggal dijumlah aja. 28 plus minus 64 ditambah 64 dikurangi negatif 36. Jadi 64 ditambah 36 berapa? Ya benar, 100. Jadi isinya tuh 100 ya. Soalnya kan ini negatif ya, ini negatif, ya benar, ini negatif ditambah negatif jadi positif. Terus positif ditambah negatif jadi negatif kan. Ya intinya sama aja. Negatif dikali negatif juga jadi positif. Ya, jadi 100. 100 bagi 2. Nah 8-nya dikemanain? Nah 8-nya tetap aja we. 8-nya nggak berubah ya teman-teman. Soalnya kan ini 8 tuh B itu dari konstanta ya. Itu konstantanya tuh B, konstantanya tuh B. Lanjut. Ini jadi 100 bagi 2 berapa? 50. Iya. Tuh. Hah? Bukan itu. 100 bagi 2 tuh berarti 10 dikali 10. Jadi jadi 100 bagi 2 tuh 10. Satu, 2. Jadi 8 plus minus 10 per 2. Nah itu dibagi lagi nanti tuh. Nah, sini kita tulis dulu 1 X1 8. Karena kan ini ada plus minus, jadi kita yang plus dulu ya. Jadi 8 10 bagi 2 sama dengan 8 tambah 10 18 ya. 18 berarti 18 bagi 2 berapa? Betul. Jadi isinya 9 si X1 ini. Nah si X2 gimana? X2 ya negatif, soalnya kan ini kan tuh ada positif negatif. Kita ngerjain yang positif dulu. Nah sekarang bagian yang negatif, yang 2 itu negatif. X2 8 10 2 X2 9. Ini sama ya, cuman jadi negatif 18. Negatif 18 bagi 2 sama aja. Jadi negatif 9. Nah ini sudah selesai. Nah ini positif kan ya, kita ubah aja jadi negatif.
Nah, ini jadi positif. Beres. Lebih gampang yang mana? Yang kedua. Yang ini. Ya sih, benar, setuju. Kalau yang pertama, yang biasa lebih gampang sih, soalnya tinggal cari doang ya, dikalinya berapa. Yang tadi pertama. Yang pertama tuh mesti lupa. Sembilan. Sembilan cari 9 kali berapa jumlah penyebabnya. 9 tuh hasil dari perkalian berapa sih? 9 tuh jadi dari perkalian 9 kali 1 kan. Nah, supaya jadi 8 tuh berarti kan dikurangkan. Jadi X ini kan pangkat 2 ya. 1000. Jadi si ini si 9-nya positif, si 1-nya negatif. Jadi 8, 9 kurang 1 jadi 8. Nah, ini kita tulis lagi aja. Ini positif, ini negatif. Ini negatif jadi positif. Sama aja sebenarnya. Ada yang mencoba? Denis. Iya, Denis. Nggak dikasih tahu udah. Sekarang aja. Coba ya. Coba mana? Bebas. Yang menurut Denis gampang aja. Yang mudah dimengerti. Nomor 2 sih yang mudah. Ini. Kita bikin soalnya. Jadi kita hapuskan. Boleh lihat cara-cara. Coba. Langsung ke carata langsung ya, cara. Satu kali 2 sama dengan B plus B 10 ya, B 10 4 ini atau 4 tuh si C. Jadi itu rumusnya tuh dari rumusnya 4. Oh, rumusnya. Jadi langsung atau jadi apanya? Nah, jadi langsung 4 dikali 1 kali C, C nya 4 bagi 2 sama B 10. Ya, dikurangi 16 bagi 2 akan ya menggunakan yang langsung dikurang aja 116 kurangi 16 84 bagi 2 C1 kasih dibagi 2
4 bagi 2 8 84 bagi 2 berapa? 84 bagi 2 ini pembagian per pangkat atau berarti 8 ini sini berpangkat jadi 100 bagi 2 itu berpangkat ini ya. 5 atau enggak langsung dimasukin aja maksudnya ya bagi 2 terus konstantanya x1 sama dengan yang plus dulu boleh yang minus dulu boleh 10 tambah 42 10 bagi 2 52 bagi 2 42 bagi 2 beda ya karena kalau kita perempat juga lebih 8 tuh coba kalau ya negatif coba 26 nah jadi si konstanta x pertama itu 26 nah sekarang yang minus 10 sama aja cuma minus negatif 2 sama dengan 26 tinggal diubah aja jadi yang positif jadi negatif yang ini jadi negatif 26 ini jadi positif jadi x1 sama dengan minus 26 x2 sama dengan 26 ya. Wih, keren Denis. Ya Allah. Tepuk tangan buat Denis. Yaitu contoh dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama cara pertama yang basic yang cari perkalian. Yang kedua ada kuadrat sempurna yang dibagi-bagi, dan yang ketiga ada kuadrat ABC yang semuanya bersangkut paut. Jadi ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan, dan juga ada pertambahan. Mungkin itu saja yang bisa saya ajarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.